Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur kesehatan yang ada di smartwatch AOK One S. Oke, ini dia untuk smartwatchnya. Saya beli dengan varian warna hitamnya. Dan buat teman-teman yang tertarik juga untuk membeli smartwatch ini, itu ada 4 varian warna yang bisa kalian beli, yang bisa kalian pilih. Ada warna hitam, warna biru, warna gold, sama warna grey. Untuk garansinya ini berlaku sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Kita masuk ke bagian fitur utamanya. Nah, di sini kita nyalakan dulu untuk fitur AOD-nya ya. Karena di smartwatch AOK One S ini sudah support semua fitur AOD. Tapi untuk fitur Always On Display-nya ini agak sedikit berbeda dengan fitur AOD di smartwatch lain ya. Jadi untuk fitur kesehatan yang pertama di sini ada fitur namanya aktivitas atau fitur step. Nah, fitur ini tuh akan mencatat seberapa banyak atau seberapa jauh kita itu melangkah atau berjalan selama 24 jam. Jadi kalau kita gunakan smartwatch-nya tuh nanti bakal tercatat di tampilan fitur aktivitasnya ini ya. Contohnya seperti ini. Ini saya baru gunakan selama beberapa menit dan sudah tercatat untuk aktivitasnya. Di sini kita melangkah sebanyak 556 kali ya. Tidak hanya langkah yang saja yang tercatat, tapi juga ada kalori dan juga ada jaraknya ya. Nanti bakal reset setelah lewat dari 24 jam. Seperti itu untuk fitur aktivitasnya. Di sini juga ada fitur heart rate monitoring teman-teman. Jadi untuk memantau detak jantung ya. Ini contohnya saat digunakan seperti ini. Tampilannya cukup simple, ada animasinya juga tuh di bagian depan. Sensornya cukup responsif sih. Cuma untuk hasil dari fitur heart rate monitoringnya ini, saya tidak mengatakan kalau ini sudah akurat ya teman-teman ya. Karena ini juga bukan perangkat alat medis. Jadi untuk semua fitur-fitur kesehatannya itu, saya tidak mengatakan untuk hasilnya sudah sangat akurat ya, atau sudah akurat. Karena memang ini bukan perangkat alat medis teman-teman. Dan saat kita gunakan untuk mode olahraganya, di sini untuk fitur heart rate monitoringnya itu tetap aktif ya untuk memantau detak jantung kita. Jadi jika kita menggunakan smartwatch ini tentunya detak jantung akan dipantau selama kita itu berolahraga ataupun beraktivitas, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Ini saya coba gunakan di pergelangan tangan saya untuk smartwatch-nya. Kita coba gunakan untuk fitur heart rate monitoringnya teman-teman. Untuk fitur kesehatan yang kedua, di sini ada fitur SpO2 atau untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Fitur ini cukup keren dan umumnya memang fitur ini tuh sudah ada di model-model smartwatch lain ya. Jadi bisa memantau kadar oksigen dalam darah ya. Ini cukup menarik sih. Kenapa cukup menarik? Karena menurut saya ini tuh penting banget. Dan kenapa penting? Oh iya, koreksi ya kalau sekiranya saya tuh salah memberikan informasi. Jadi kalau misalnya kadar oksigen dalam darah tubuh kita itu menurun dan dibiarkan, itu akan terjadi gejala seperti lemas, kulit pucat, sesak nafas, dan gejala lainnya. Dan umumnya nih, untuk menurunnya kadar oksigen dalam darah itu tanpa gejala. Sehingga kita juga harus rajin untuk memantau, mengecek berapa nilai kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Saturasi oksigen dikatakan normal jika berada di angka 95% sampai lebih. Nah, makanya dengan menggunakan smartwatch ini, kita jadi tahu kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Sehingga dengan menggunakan smartwatch ini tuh bisa memantau secara non-stop kadar oksigen dalam darah tubuh kita. Sehingga kita juga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal buruk pada tubuh kita, seperti itu ya. Tapi sekali lagi untuk hasilnya saya tidak mengatakan kalau hasil dari fitur-fitur kesehatannya ini sudah sangat akurat atau sudah akurat. Karena ini bukan perangkat medis ya.
Untuk respon dari sensornya sudah cukup bagus. Smartwatch ini dijual dengan harga di kisaran 300 ribuan. Dengan harga segitu pastinya smartwatch ini memiliki kelebihannya dan juga kekurangannya tersendiri. Untuk di kelas harganya sih ini sudah cukup lumayan ya. Cuma memang ada beberapa hal yang saya kurang suka dari smartwatch ini. Tapi itu sih tergantung selera ya teman-teman ya. Di sini ada fitur sleep monitoring juga. Jadi fitur ini tuh bisa memantau kualitas tidur teman-teman. Dengan menggunakan fitur ini tentunya bisa membantu kita untuk menentukan kebiasaan tidur yang lebih baik lagi. Sebenarnya sih untuk semua fitur-fitur kesehatan ini sudah ada di model-model smartwatch yang lain, karena ini sudah umum ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli smartwatch merek lain, itu pasti bakal ada fitur ini. Mulai dari fitur heart rate monitoring, fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, ada fitur sleep monitoring juga, ada fitur monitoring tingkat stres. Jadi sudah umum ya ada di model-model smartwatch yang lain, apalagi di harga 300 ribuan. Nih, kita geser lagi ke bawah, ini ada fitur monitoring tingkat stres, teman-teman. Untuk penggunaan dari fitur-fiturnya ini cukup mudah kok. Kalian juga bisa mengaktifkan fitur-fiturnya itu secara non-stop, teman-teman, melalui aplikasi pendukungnya. Jadi ya selama saya menggunakan smartwatch ini sih sudah lumayan ya, cukup bagus. Mungkin yang saya kurang suka dari smartwatch ini tuh di bagian layarnya ya, yang masih menggunakan TFT. Tapi untuk TFT-nya ini dia bukan yang HD teman-teman, jadi masih yang biasa. Otomatis kalau kita ganti tampilan watchface-nya memang ada yang kadang-kadang tuh sedikit agak ngeblur atau mungkin kurang jelas, atau mungkin saat malam hari itu terlalu silau karena memang layarnya tuh masih TFT ya. Selebihnya sih bagus ya. Oh iya, untuk tampilan watchface-nya juga ini dari pihak AOK-nya bilangnya ada 300 tampilan watchface, tapi setelah saya menggunakan smartwatch ini, saya rasa sih tampilan watchface-nya nggak sampai 300 ya. Jadi agak bingung juga teman-teman, ini sebenarnya saya yang salah pairing atau salah hubungkan dengan aplikasi pendukungnya atau gimana, karena memang untuk pilihan watchface-nya juga kurang menarik ya. Ini jujur, untuk review saya selama menggunakan smartwatch ini sih, ya biasa-biasa aja teman-teman. Untuk fitur-fitur unggulannya sudah ada fitur Bluetooth call juga, ada fitur IP68 sudah tahan air dan juga tahan debu, bisa terima notifikasi, baterainya diklaim awet sampai bisa bertahan selama 12 hari. Untuk layarnya sudah melengkung 2,5D dengan ukuran layar 1,69 inch. Fitur olahraganya cuma ada 30 mode olahraga yang bisa kalian gunakan, jadi ya nggak terlalu banyak ya. Untuk harga segini sih tentunya masih kurang banyak teman-teman, karena memang ada model-model smartwatch lain yang lebih lengkap dan lebih banyak untuk mode olahraganya. Untuk tampilan UI-nya ini biasa aja ya. Ini masih belum auto brightness, jadi masih manual. Otomatis kalau lagi ada di luar ruangan kita harus atur kecerahannya secara manual. Nih untuk tampilannya. Cuma uniknya dia sudah bisa menggunakan tampilan watchface yang bergerak teman-teman, jadi membuat tampilannya tuh lebih menarik ya. Cuma untuk pilihan watchface yang paling bagus ya ini watchface yang lagi saya gunakan ini teman-teman. Selebihnya saya kurang suka sih, cuma bagus yang ini saja menurut saya, tapi itu kan tergantung selera juga ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini mengenai fitur-fitur kesehatan yang ada di smartwatch AOK One S. Buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe. Terima kasih.